Kembali lagi bersama saya Timo. Di trip kali ini saya akan kembali menuju ke kota Solo setelah sebelumnya saya mencoba naik 27 Trans dengan trayek ke Sragen. Namun saya kali ini akan mencoba naik bis yang bisa dibilang sudah lama ingin saya coba, yaitu PO Agramas. PO1 ini saya pilih karena memiliki jam keberangkatan yang cukup malam serta titik naik dari pusat kota, tepatnya di Terminal Grogol, Jakarta Barat, yang dengan mudah bisa dicapai menggunakan transportasi umum. Tapi di momen ini saya memilih untuk naik ojek online dulu dari kantor saya dikarenakan jalanan yang cukup macet dan waktu yang sedikit mepet. Oke teman-teman, pukul 7 kurang 3 menit aku sudah tiba di Terminal Grogol. Dan untuk keberangkatan bisku hari ini itu keberangkatan pukul 8 malam. Sekarang kita jalan dulu aja ya, nyari agennya Agramas yang ada di sebelah mana. Buat kita lapor cetak tiket dulu teman-teman. Ini ada Rosalia Indah, Penuh Harta, Setia Mulia, Budiman Santoso, ada Mawar juga di sini. Agra kayaknya ada di bangunan yang di sebelah sana tuh. Dan di sini juga ada beberapa Agramas juga. Sepertinya ini line Wonogiri semua. Ini HD001 nih, Tronton teman-teman. Yang Angkara Wonogiri. Oke, untuk Agramas ada di sebelah sini ternyata teman-teman. Halo Mas. Timotius ya. Atas nama Timo ya? Apa? Timotius Sutskombi. Timotius. Ya. Oke, ini kita ya. Ini nomornya ya? Siap, ini teman-teman. Yang atas ya? Ya. Oke, dengan Pak siapa Pak? Udah Agramas Grogol aja. Oh, Agramas Grogol aja. Nomor ini siapa yang duduk di sini pakai nomor itu. Oke, siap. Yang atas ya? Nah, oke. Ini teman-teman nomor buat kalian yang mau pesan dari Grogol. Ini jam 8 ya Pak ya? Setengah 8 siap. Setengah 8 siap segini ya? Berarti belakang sih bisa ya? Minimarket dulu ya? Oke, makasih ya Pak. Oke, tiket udah di tangan. Nanti kita buka teman-teman. Kayaknya aku mau jalan ke minimarket dulu deh. Kita beli jajanan dulu. Nah, untuk bis yang aku naikin hari ini adalah Agramas Sutskombi. Dia 2 kelas di dalam satu bis. Ada kelas eksekutif sama kelas sleeper family 1-2. Aku duduk di yang sleeper family yang sendirian teman-teman. Keberangkatannya dari Terminal Grogol ini pukul 8 malam. Bisa itu start dari Rajek deh kayaknya. Dari Rajek tuh sekitar pukul 4:30. Terus dia lewat Poris tuh 6:30 dan menjemput penumpang di Terminal Grogol ini pukul 8 malam. Jadi aku masih punya waktu sekitar 1 jam kurang teman-teman buat kita jajan sebentar ya di supermarket. Di minimarket kayaknya ada Family Mart tuh di sebelah sana. Untuk Terminal Grogol ini bisa dicapai dengan 2 moda transportasi. Pertama kalian bisa naik Transjakarta. Kalian turunnya di halte yang di Trisakti ini, nggak tahu aku lupa sekarang namanya apa. Grogol apa Grogol Reformasi gitu. Nanti aku cantumin aja di bawah. Kalian cari aja rute yang menuju ke halte itu. Yang kedua kalian juga bisa naik kereta komuter lain. Turunnya di stasiun Grogol teman-teman. Kalau turun di stasiun Grogol itu kalian harus transit mengarah ke kereta api yang mengarah ke Tangerang, Lin Tangerang. Jadi transitnya di Duri. Kalau nggak mau repot kalian juga bisa sih turun di stasiun Tanah Abang, naik Gojek sebentar lah. Dari sini paling sekitar 15.000, 16.000 mungkin ya. Oke teman-teman, aku sudah beli snack dan kayaknya sekarang aku mau cari makan dulu sebentar. Soalnya untuk Agramas ini kan servis makannya nanti di Kendilmas ya, lumayan jauh ya di Gringsing. Dan estimasi nyampe sana itu sekitar tengah malam teman-teman. Jadi ada baiknya kita makan malam dulu sebelum naik ke dalam bisnya. Kalau enggak, ya udah bakal telat banget kita makan. Oke, udah selesai makan teman-teman. Overall somainya enak. Ini recommended banget kalau kalian berangkat dari Terminal Grogol. Lokasi gerobak somainya tuh ada di bagian belakang terminal. Ini di belakangnya agen Garuda Mas.
dekat sama Family Mart. Nah, Family Mart di sebelah sana, Xiaomi-nya di sini. Ini enak teman-teman. Tadi 10.000 dapat 6 kalau nggak salah. Dan kalau pakai telur itu dapat 5. Jadi worth it, murah juga. Xiaomi-nya enak. Nah, aku mau ngobrol dikit mengenai pilihan bisku hari ini, teman-teman. Aku pilih untuk naik Agramas Switch Kombi. Di sini tuh ada 2 kelas. Di bagian depannya eksekutif, 22. Di bagian belakangnya dia Switch Family, 12 sleeper tumpuk. Untuk harga tiketnya eksekutif 270, sedangkan untuk yang sleeper family-nya 350. Ada 2 alasan sih utamanya kenapa aku pilih naik bis ini. Yang pertama karena keberangkatannya itu dari tengah kota. Ini kita berangkat dari Terminal Grogol, yang mana bisa dicapai naik Transjakarta, atau kalian juga bisa naik komuter lain. Yang kedua adalah jam keberangkatannya malam banget. Dari Grogol ini jam 8 malam. Jadi cocok banget buat kalian yang kerja di pusat kota Jakarta. Kalian tinggal kesini aja ke Terminal Grogol sepulang kerja. Apa ya, sudah jamnya malam banget, bisa naik dari tengah kota. Perfect banget sih buat orang kantoran kayak gini nih, buat yang PJKA pulang ke arah Solo atau ke arah Wonogiri. Nah, untuk tarifnya sendiri itu menurutku worth it banget ya, karena untuk arah Solo Wonogiri bis sleeper family ini itu harga tiketnya sama dengan yang big top 12 atau super eksekutifnya Agramas. So banyak pilihan Agramas dan worth it semua. Kalau aku sih milihnya ya naik sleeper family ini, pulang kantor capek tinggal tidur di kabin sleepernya. Terbaik kan? Nah, ini sekarang sudah pukul 7:30. Kayaknya ada baiknya kita nunggu aja di sana, nunggu di depan Agenda Rosalinda. Kayaknya pas deh, bisa ngeliat bisnya nanti masuk. Oke, let's go, kita jalan, kita bayar dulu Xiaomi kita. Mas, 10.000 ya? Wah, enak Xiaomi. Oh iya, mantep. Makasih ya, masuk video. Yo, halo. Siap. Mari Mas. Ya, mari. Oke, kita jalan dulu teman-teman, let's go. Oh ya, kalau kalian turun di Terminal Grogol ini juga nggak usah khawatir untuk ojek online, karena di sini zona hijau. Di sini terdapat banyak agen-agen bis. Ada yang arah Muria, ada yang arah Wonogiri, ada yang arah Jawa Timur juga. Kalau yang ke arah Surabaya Malang yang aku tahu Agramas Switch Class yang sleeper tuh juga ada naik dari sini teman-teman. Terus 27 Trans aku nggak tahu deh masih jalan nggak yang laut sini. Terus ada Sinar, ada Rosin, banyak banget, hampir lengkap sih kalau naik bis dari sini. Nah, ternyata sudah ada bis Switch Kombi yang terparkir di Terminal Grogol ini. Langsung aja kita tanya ke kru yang bertugas. Mas, ini arah Solo? Arah Solo? Dengan begini. Berapa? Nomor piro yo? Bener Mas, C03. Nomor Solo. Maaf, tan kiri. Solo, Tirto Nadio. Foto-foto bentar ya. Berangkat jam berapa? masih nunggu. Masih nunggu kan? Iya, iya. Oke, siap. Ini starter rajek yo. Iya, itu aja. Oke, makasih Mas. Oke, kita foto-foto dulu. Ternyata bener ini armada kita teman-teman. Armada Switch Kombi. Oke teman-teman, kita coba masuk dulu yuk ke kabin kita nih. Let's go. Oke. Untuk kelas sleeper yang ada di bis ini konfigurasinya 1-2 alias family. Bagi kalian yang pergi sendirian, saya saranin pesen yang duduk sendiri aja kecuali kepepet banget. Sementara untuk seat yang berdua cocok banget kalau bawa keluarga atau pergi sama pasangan. Kalau sama orang asing rasanya agak canggung gitu. Tersedia fasilitas selimut dan bantal di setiap seatnya. Nah, buat kalian yang gampang mabuk perjalanan, tips dari saya bisa pesen seat yang bawah karena biasanya lebih nyaman goncangannya. Oke, sudah di seatku teman-teman, di SA7. Jadi kalau kalian mau booking seat yang single di sini, itu penomorannya tuh dia ada SA, ada SB. SA artinya
sleeper atas, SP artinya sleeper bawah. Nah, penomorannya itu dari kiri tuh. SA1, 23, SB1, 23, 456, 789. Jadi kalau kalian mau dapet yang single, kalian bisa ambil nomor 1, nomor 4, sama nomor 7. Nah, nomor 7 nya recommended nih, karena sebelah kanan ini tuh ada platformnya. Jadi di sini tuh kayaknya krunya tuh bikin tempat kandang macannya itu 2 tingkat gitu loh. Jadi bisa 2 kru yang istirahat. Jadinya di tengahku ini ada platform, akhirnya nggak perlu takut kayak jatuh, atau kita bisa naruh barang kita juga nih di samping sini. Terbaik sih nomor 7 nih di belakang teman-teman. Nah, di bis ini tuh nggak ada fasilitas AVOD ya, jadi kosongan gini aja nih depannya. Dan menurutku zaman sekarang kayaknya nggak perlu AVOD juga, nggak masalah deh. Soalnya orang-orang sepanjang perjalanan kan mostly pasti bakalan istirahat juga kan. Jadinya nggak ada AVOD, nggak ada masalah sih kalau di aku teman-teman. Apalagi kalau naik Silver Family tuh pasti udah ngincarnya budget kan, bukan yang premium banget tapi masih dapat sleeper gitu loh. Jadi ada atau nggak ada AVOD nggak ada masalah sih. Untuk legroomnya kayak gini, tinggiku 168, ke depannya masih los banget. Jadi kayaknya buat kalian yang tinggi sekitar 170, 175 kayaknya masih aman nih naik bis ini. Terus di kiriku ini ada cup holder, ada 2. Sama di sini ada tempat buat kayak naruh HP gitu. Nah, jadi lumayan banyak tempat penyimpanan. Sini nggak ada apa-apa lagi. Terus untuk lover AC-nya ada di bagian atas ini. Nah, lover AC-nya yang SR3 Ultimate nih modelnya. Jadi sudah model kisi-kisi AC mobil gini. Ada tombol untuk lampu baca. Ini udah nggak berfungsi nih. Kayak apa ya, kalau dipencet tuh sudah nggak cetek-cetek gitu loh. Ini juga sudah nggak cetek-cetek, tapi masih bisa nyala nih ini. Oke, terus di sini ada port USB, ada Type C, ada Type A. Jadi ada 2 nih. Nah, sedikit tips untuk lover AC ini kan posisinya tepat di kepala nih. Misal kalian mau tutup lubang AC-nya, itu kalian tuas yang ini kalian ke arah tengahin aja kayak gini. Nah, oh ini kebuka. Kalau ke arah luar itu buka. Nah, kalau mau tutup ke arah yang tengah aja. Nah, kayak gini. Yang ini tuasnya udah agak rusak nih. Udah kaku, udah nggak bisa. Ini bisa tutup. Cuman dia namanya lover AC ya, ditutup pun dia masih ada bocor dikit gitu biar nggak kondensasi teman-teman. Jadi saranku ini arahin aja ke sini biar nggak kena kepala. Gini deh. Terus di sini kita dapat fasilitas selimut bed cover. Ada kayak gini, selimutnya gede banget. Sama ada ini, ada bantal juga teman-teman. Kan biasa kalau di bis aku bantal jarang pakai sih. Bis aku cuma pakai cuma pakai selimut aja. Taruh sini aja bantalnya. Dan hari ini aku pakai jaket karena aku yakin pasti dingin kabinnya. Duduknya di belakang juga. Jadi sudah siap-siap untuk menembus dinginnya malam. Wush. Oke, ini pukul 8:04 kita berangkat dari Terminal Grogol. Tirto nanti mas. Iya. Exit gue lagi. Lewat terminal Grogol kan? Oke. Terminal Solo ya? Kita 2. Masih Terminal Sukoharjo. Terminal Sukoharjo. Ternyata bis ini melalui dalam kota. Wah, terakhir kali aku naik bis akap lewat dalam kota itu pas naik Harapan Jaya Super Luxury. Jadi udah lama banget nggak ngerasain naik bis akap lewat tol dalam kota nih. Asli nih dingin banget teman-teman AC-nya. Kacau. Untung aku bawa jaket. Oke, Sonas.
Oke, saatnya kita bongkar paket snacknya teman-teman. Jadi kita dapat air mineral ukuran berapa nih? 330 ml, kecil gini. Terus kita juga dapat paket snack kayak gini. Kayaknya sini isinya cuma roti doang. Oh, ada wafernya juga, ada wafelo, sama ada roti nih. Nah, ada 1 buah roti kayak gini teman-teman. Dan untuk Land Wonogiri memang belum terkenal dengan paket snack melimpah ya, jadi bisa dibilang wajar-wajar aja nih kalau cuma dapat snacknya kayak gini aja teman-teman. Nah, ini umumnya lewat tol dalam kota teman-teman pasti macet, tapi macetnya nggak seberapa sih dibanding waktu saya naik bis Harapan Jaya yang super luxury. Itu dari Grogol tadi, dari kantornya Harapan Jaya sampai Bundaran HI itu memakan waktu sekitar 1 jam. Ini macet tapi masih agak gerak gitu loh, masih merayap jalannya. Kalau dulu waktu naik Harapan Jaya itu bener-bener stuck trafficnya. Jadi ini masih oke lah, macetnya masih normal. Kalau kita lewat yang tol yang utara, tol pelabuhan yang ke arah Tanjung Priuk, atau lewat Jor pun juga ya macetnya gini juga nih, jalannya merayap. Dia sama-sama aja sih. Oke, aku sekarang sudah di bagian tengah bis. Di sini ada fasilitas minibar yang benar-benar mini karena kopinya digantung di plastik aja kayak gini teman-teman. Sama ini ada cup untuk bikin kopinya. Terus di sini ada dispenser, ada air panasnya. Jadi kalau kalian mau pakai itu kalian bisa tarik. Terus kalau ditarik nanti tinggal pencet aja nih di sini. Di sini ada fasilitas toilet. Seperti biasa untuk toilet bis nggak boleh untuk buang air besar. Sama kalau mau pakai hanya bisa saat bis sedang berjalan aja. Oke, kita coba lihat fasilitas toiletnya kayak gimana. Karena bis ini kombi, maka di bagian depan ini kelas eksekutif. Totalnya ada 12 seat teman-teman. Untuk harga tiketnya 270.000 ke arah Solo, Wonogiri dan sekitarnya. Seatnya rimba kencana nih, pakai single leg rest. Gak apa-apa loh. Yes, makasih mas. Siapa ya? Dengan mas apa ya? Bapak. Mas Bambang, halo. Tadi salam buat Mas Tito ya. Dia pakai. Siap. Semoga nyaman ya mas. Halo. Semoga nyaman jalanannya. Siap. Langganan nih mas. Apa? Langganan. Oh, langganan. Iya. Biasa naik basic Iya. kombi atau ganti-ganti? Komputer nih mas. Biasa kombi ya? Oke, siap. Sering sampai sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali? Kecelakaan. Oke. Mantap. Oh, berarti tiap Jumat pulang, Iya. Minggu balik gitu? Oke, siap. Itu dia. Ini lagi. Oh, pasti iki ya mungkin. Karena jamnya enak sih ya, jam pulang-pulang kantor gitu ya, pulang kerja ya. Iya. Jam 8, jadi nyaman ya. Sip. Oke, nyaman mas. Sambil Yuk. Setelah saya coba cari tahu lewat website pemesanan online Agramas, sepertinya bis yang saya naiki ini start dari Pulrajek pukul 4:30, lintasannya melalui Pasar Kemis, lalu hanya mampir di Polri saja dengan jadwal pukul 6:30 malam. Tutup pintunya pun di Terminal Grogol tadi, karena kalau dicari di Terminal Pulau Gebang, Bekasi Timur maupun Cikarang, nggak ada jadwal bis kombi di malam hari. Sedangkan untuk tujuan akhir bis ini adalah ke ujung Wonogiri, yaitu di Purwantoro. Mungkin kalau ada yang punya info bis ini mampir kemana aja lintasannya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Bangun-bangun kita sudah sampai di rumah makan Kendil Mas nih teman-teman yang berada di Gringsing untuk servis makan. Menurut saya untuk saat ini kekurangan dan permasalahannya Agramas itu ya ini nih ya, lokasi servis makannya itu loh. Lumayan jauh teman-teman. Ini aja kalau dihitung dari tadi kita berangkat pukul 8 dan nyampe sini hampir jam 2, berarti sekitar 6 jam baru kita dapat makan. Dan jamnya pun sudah terlalu tengah malam ya menurut saya. Oke teman-teman, sekarang pukul 2 kurang 7 menit kita sudah tiba di rumah makan Kendil Mas.
Jadi ya seperti ini teman-teman, kalau naik Agramas kita dapat servis makannya tuh baru di Kendil Mas, di lumayan jauh. Ini sih Mas. Nah karena kita penumpang sleeper, kita bisa servis makannya di sini nih, di ruangan yang premium. Dan kalau yang eksekutif itu dapat jatahnya di sana teman-teman, di ruangannya outdoor. Oke, kita servis makan dulu. Jangan lupa siapin tiket buat kita servis makan. Makasih Mas. Oke. Wah, lumayan rame hari ini karena ada beberapa unit sleeper yang masuk. Ada kombi juga di sini. Terus ada suite class 2. Jadi ada 2 kombi, ada 2 suite class yang lagi masuk ke rumah makan Kendil Mas. Oke teman-teman, 2:30 kita berangkat ini dari rumah makan Kendil Mas. Berembun, nggak kelihatan. Karena ini AC-nya asli dingin banget teman-teman, asli. Ini aku udah pakai jaket, udah selimut bed cover tebel, nggak ngaruh. Masih kedinginan, kacau, dingin banget. By the way, untuk servis makan kali ini mantap. Seperti biasa kalau Kendil Mas itu servis makannya enak-enak ya. Jadi pilihannya tuh lodeh, cuman lodehnya gak beda nih. Biasanya lodehnya lebu siam, kali ini lodehnya nangka. Tapi sama-sama enak sih. Terus ada ayam goreng, ada nasi goreng, sama ada bakso. Terus dia juga ada semangka juga buat dessert. Terus untuk pilihan minumannya ada teh tawar. Seperti biasa kalau di Kendil Mas, komboku tuh biasanya nasi goreng dicampur lodeh. Itu mantap, enak banget. Jadi nasi gorengnya gak benyek-benyek gitu teman-teman. Dan nasi gorengnya on point selalu, nggak pernah nggak enak di sini. Cuma sayangnya beberapa bulan kebelakang ini semenjak bulan Lebaran itu sudah nggak ada telur dadar ya di ruang makan yang premium. Padahal telur dadarnya Kendil Mas nih enak loh. Sayangnya udah nggak ada. Ini udah kedua kalinya nih. Terakhir kali aku waktu ngetrip naik Grand Captain-nya Malang, itu dari sana udah mulai nggak ada tuh telur dadarnya. Dan tadi sini juga udah nggak ada lagi. Sick banget. Tapi ya overall masih memuaskan. Servis makannya enak, terbaik. Oh ya, aku tadi di sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke Kendil Mas ini juga lebih banyak tidur teman-teman. Maklum lah yang capek seharian kerja aku dari pagi sampai malam. Terus ketemu seat sleeper kayak gini nyamannya, udah bablas tidur. Dan ini juga aku mau melanjutkan tidur lagi sih habis ini. Soalnya aku juga nggak main ke kabin kru di trip kali ini karena agak sungkan sama penumpang eksekutif. Kan mereka pakai seat eksekutif yang agak gede dikit, agak jumbo. Jadi gangnya tuh agak sempit. Jadi kalau aku mondar-mandir di sana kurang enak gitu, agak sungkan sama penumpang di eksekutif. Kecuali kalau aku duduknya di depan sih masih enak lah. Terus untuk sleeper Laksana itu dia nggak full tertutup ya. Jadi di depanku ini dengan seat sleeper yang depan masih ada celah. Itu juga di samping sini juga ada celah. Dimana kalau buat beberapa orang yang nggak suka tempat sempit, itu biasa lebih prefer yang kayak gini nih, yang sleepernya tuh masih ada celah keluar gitu loh, dibanding yang kayak punya karoseri sebelah itu kan dia full ketutup. Banyak kan orang tuh merasanya tuh kayak sempit gitu loh, apalagi yang fobia tempat sempit.
Oke, ini pukul 4.19. Barusan kita keluar di tol Boyolali. Ini lagi di agen Boyolali nih. Mau nurunin penumpang di sini. Tas saya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Wah gile, saking dinginnya Pak, berembun. Oke teman-teman, pukul 4.48 kita sudah sampai di Terminal Tirtonadi. Berarti kita berangkat pukul 8, nyampe sini 4.48. Perjalanannya sekitar 8 jam 45 menit. Waktu tempuhnya nggak bisa dibilang cepat, nggak bisa dibilang lambat juga. Kayaknya standar aja, tapi standarnya udah mengarah ke arah lambat nih. Dan untuk bisa sendiri nyaman, krunya juga ramah, walaupun kita nggak terlalu banyak berinteraksi sama kru ya di trip kali ini ya, tapi rasanya krunya ramah sih teman-teman. Minusnya itu ya biasa lah kalau kita naik Agramas, servis makannya kejauhan ya di Gendilmas. Jadi sebaiknya kalau kalian naik Agramas, terutama line yang selain Jakarta Malang, kalian makan dulu sebelum berangkat. Kayak tadi kita baru nyampe di Gendilmas itu sekitar pukul 2. Jadi telat banget kalau kalian nggak makan malam teman-teman. Dan minusnya lagi dingin banget. Dinginnya sangat-sangat dingin. Ini kayaknya kabin terdingin kedua setelah aku naik Limbaraya di trip terakhirku sebelum ini. Itu juga parah tuh dinginnya tuh di Limbaraya tuh. Ini keluar gini enak nih, langsung angetan teman-teman. So ya untuk harga tiket 350 cukup worth it sih, mantap untuk Agramas. Dan dari sini aku nunggu temanku bangun dulu karena temanku masih tidur. Kalau kalian ingat Mas Wahyu yang waktu itu kita ke Jamnas Bismania tahun lalu bareng-bareng, rencananya aku mau jalan-jalan sama dia nyari sarapan di Waduk Cengklik yang berada di Boyolali. Jadi nanti tunggu aja di video berikutnya teman-teman untuk tripnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini kok bangku-bangkunya hilang ya di Tirtonadi ya. Dipindah kemana ini? Harusnya ada bangku-bangku nih di sini.